Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Heru Setiawan, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Survei Pendidikan, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Khazanah Tuha, NIM 19112458, mahasiswi Pendidikan Agama Islam, STAI Ana2 Kuala Tungkal, semester 4A. Baiklah, langsung saja, saya di sini akan sedikit memaparkan materi saya yang berjudul Administrasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu yang pertama, pengertian administrasi. Administrasi dalam pengertian secara harfiah, kata administrasi dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad dan ministrare. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada, dan kata ministrare sama artinya dengan kata to server atau to conduct yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Dalam bahasa Inggris, to administer berarti pula mengatur, memelihara, dan mengarahkan. Kemudian fungsi administrasi jika dihubungkan dengan administrasi peserta didik, maka bisa diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lain-lain untuk mencapai pendidikan itu sendiri. Yang kedua yaitu pengertian pendidik secara umum. Pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik juga mempunyai sebutan lain sesuai dengan kekhususannya. Di antaranya ada guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan lain-lain. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara leksikal, dalam kamus Webster, kata pendidik atau education diartikan menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu tindakan atau proses mendidik untuk menjadi terpelajar. Yang kedua yaitu pengetahuan atau pengembangan yang diperoleh dari proses pendidikan. Yang ketiga, pendidikan di bidang kajian yang berkaitan dengan metode mengajar dan belajar di sekolah. Kemudian, pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembaharuan pengalaman. Proses itu bisa terjadi di dalam pergaulan, bisa saja atau pergaulan orang dewasa dengan anak-anak yang terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Yang kedua yaitu menurut M. Nur Syam, tahun 1980, pendidikan adalah lembaga dan usaha pembangun bangsa dan watak bangsa. Pendidikan yang demikian mencakup ruang lingkup yang sangat komprehensif, yakni pendidikan kemampuan mental, pikir itu bisa disebut dengan rasio atau intelek, kemudian kepribadian manusia seutuhnya. Untuk membina kepribadian memerlukan rentang waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung hingga seumur hidup. Yang keempat yaitu ada unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keadaannya. Yang kedua yaitu orang yang membimbing atau biasa disebut dengan pendidik. Yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebab itu, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin, program pembelajaran, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu adanya interaksi antara peserta didik
dengan pendidik atau biasa disebut dengan interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timpal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Yang keempat yaitu ada materi atau isi pendidikan. Dalam sistem pendidikan, persekolahan, atau yang lain-lainnya, materi telah dirangkum dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Yang kelima yaitu konteks yang mempengaruhi pendidikan. Dalam konteks yang mempengaruhi pendidikan, yaitu meliputi beberapa. Yang pertama yaitu alat dan metode pendidikan yang merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun yang diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Baiklah, sekian materi dari saya. Sekiranya ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.